Okay, good evening, everyone. Thank you for coming to my Zoom meeting today. And today I'm going to talk about the preparation for the midterm test, ya. Oke. Jadi hari ini materinya itu review materi dari pertemuan 1 sampai kemarin ke-6, ya. Nanti untuk materi UTS-nya itu saya menggunakan pilihan ganda. Nanti kalian bisa cek. Kalian sudah lihat di kuliah online-nya belum? Belum. Oke, nanti Belum, Sir. kalian dilihat dulu ya di minggu. Ini kan kita sekarang ada di minggu ke-7. Sedangkan UTS-nya besok di minggu ke-8 itu, dan sudah saya berikan dari minggu ke-7 ini. Jadi kalian kerjakan selama 1 minggu, nanti di-upload-nya itu di minggu ke-8-nya. Minggu ke-8 pada pukul 7.15 sampai 8.45 malam. Ya. Jadi sesuai dengan jadwal mata kuliah kalian. Begitupun dengan semua mata kuliah. Ya, kalau kalian misalnya besok ada jam 7 pagi atau jam 9 pagi, maka UTS-nya pun untuk upload-nya sama pada jam sesuai dengan itu ya, sesuai dengan jadwalnya, jadwal mata kuliah kalian. Oke. Jadi saya mohon untuk kalian supaya tidak ada yang telat dalam mengupload UTS-nya ya, file UTS. Oh iya, jangan lupa nanti untuk lembar jawaban, itu lembar jawaban menggunakan lembar jawaban yang ada di dashboard kuliah online. Itu kalau kalian ngecek itu di bagian atas itu ada untuk mahasiswa ya. Itu adalah lembar jawabannya, nanti kalian menggunakan itu, dan yang di-upload itu yang lembar jawaban yang dari kuliah online itu ya. Jadi tidak dikerjakan di gitu, ya? Kayak template gitu. Ya, yang template-nya itu. Ya, yang seperti biasa. Ya, jadi nanti bukan di kertas ujian yang dari saya ya, bukan yang di file dari saya terus di-upload ke kuliah online nanti. Tapi dari yang dikasih oleh kampus ya. Oke. Nanti bentuk soalnya itu pilihan ganda. Nanti tidak menulis atau mengetik alfabetnya saja ya. Itu sudah saya berikan contohnya di kuliah online, jadi tidak hanya alfabetnya saja, tapi beserta isinya, ya. Dimengerti maksudnya? Mengerti, Pak. Mengerti, Sir. Oke, that's good. Jumlah soal ada 25 soal. Saya menggunakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya yakin kalian akan bisa mengerjakannya. Baik, saya mulai ya. Untuk materinya ini, sebentar. Oke, kelihatan nggak? Ya, oke, kelihatan, Sir. Oke. Ini kita bahas untuk materinya ini. Pertama ada introduction, karena pertemuan pertamanya itu introduction. Kemudian ada adjective, ada simple present, ada simple past, sama gerund and infinitive. Saya yakin introduction kalian tidak perlu diberikan materi ulang karena ini materi yang sangat mudah ya. Jadi saya akan skip materi ini. Kemudian untuk adjective, jadi maksudnya adjective itu kan kata sifat ya. Kalian kalau misalnya di pertanyaan itu ada
pemilihan adjektif, maka kalian harus berpikir dulu, kira-kira kata sifat yang sesuai dengan kata bendanya itu apa. Ya. Oke. Iya, gue nungguin lo emang. Oke, now saya akan bahas mulai dari simple present tense ya. Simple present tense ini nih materi yang sangat-sangat dasar tapi banyak kegunaannya dalam penggunaan bahasa Inggris. Ya, kalau kalian mau menguasai bahasa Inggris, hal pertama yang akan kalian kuasai itu harus dari simple present tense. Ya, jadi fungsi dari simple present tense itu apa sih? Ada beberapa kegunaannya, tapi yang paling umum, yang sangat-sangat umum, yaitu pertama itu untuk menunjukkan sebuah kebiasaan. Kemudian ada situasi yang tidak berubah, kemudian ada fakta pada umumnya. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Untuk menunjukkan sebuah kebiasaan, itu misalnya I smoke. I smoke itu maksudnya apa? Saya itu seorang perokok gitu. Saya merokok tiap hari gitu. Makanya dibilang saya perokok gitu loh. Ini merupakan sebuah kebiasaan. Oke. Kemudian I work in London. Kalau I work in London, maka itu situasi yang tidak berubah. Ya. Kemudian ada London is a large city. Oke, ini fakta umum. Karena ini suara siapa ya? Apa ya? Tunggu sebentar. Oke, sudah saya mute semuanya. Sebentar. Oke, untuk bagian selanjutnya, ini ada misalnya instruction atau arahan. You walk for 200 meters, and then you turn left. Ya. Nah, ini untuk menyatakan jadwal tetap di masa kini maupun masa depan. Misalnya, your exam starts at 9 a.m. Atau misalnya untuk kalian itu, your exam starts at 7 p.m. ya, 7:15 p.m. Oke, next week. Nah, ini merupakan sebuah kebiasaan ya. Misalnya, he drinks tea at breakfast. Jadi setiap sarapan, dia pasti minum teh ya. Dia pasti minum teh. Karena dia kebiasaan, kita menggunakan simple present tense. Kemudian, oh ini ada nih. They watch television regularly. Tuh. Kita tahunya kebiasaan dari mana? Nih, regularly ini sebuah kata bantu yang bisa menjelaskan sebuah kebiasaan. Kemudian untuk tindakan atau kejadian berulang, ya. We catch the bus every morning. Jadi every morning tuh, setiap pagi. Berarti kan memang salah satu dari kebiasaan ya. Jadi setiap pagi juga tuh, ya. Nah, ini untuk fakta secara umum, water freezes at 0 degrees. Terus the earth revolves around the sun. Her mother is Peruvian. Kalian harus ingat di sini untuk penggunaan simple present tense, kita itu menggunakan subjek yang singular, maka verbnya itu ditambahkan S. Contohnya subjek yang singular itu apa? Bisa satu, misalnya he, kemudian she, it, kemudian ada lagi misalnya nama orang atau misalnya kata benda yang tidak bisa dihitung, kayak misalnya water, fire,
hair, air misalnya, ya. Nah, kemudian ada lagi the earth. The earth itu kan cuma satu ya, kan? Maka dia pakai S tuh. Di sini juga dia pakai S, ya. Nah, kemudian ini contoh instruksi atau arahan, open the packet nih, open. Kemudian you take nih, ya. Untuk jadwal tetap seperti ini, his mother arrives tomorrow and then our holiday starts. Di sini lihat dia verbnya menggunakan S. Kenapa? Karena subjeknya cuma satu. His mother itu kan cuma satu orang. Our holiday, holiday juga dia tidak bisa dihitung, ya kan? Maka dia menggunakan seakan-akan kalau ini singular object, singular subject, maka dia menggunakan S verbnya. Oke. Nah, ini bersama pola future tense. Ini maksudnya ini kalau misalnya setelah ada preposisi, ya, maka dia menggunakan simple present. Nih, ini preposisinya before, when, ya, after, gitu, ya. Tapi di sininya menggunakan future tense. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksud kalau misalnya menggunakan yang singular subject itu maksudnya yang mana? He, she, it, ya. Atau misalnya satu nama orang, ya, atau misalnya Jack gitu. Atau Andy misalnya. Oke. Itu maka dia menggunakan S verbnya. Ini thing ini verb ya, kata kerja. Maka dia kalau misalnya subjeknya he, she, it atau satu nama orang atau singular subjek ya pokoknya, maka dia menggunakan S. Tapi tidak dengan I sama you. Kalau I sama you itu kan mungkin bisa satu orang juga ya. I itu kan satu orang. Tapi dia tidak termasuk ke singular subject yang seperti ini. Dia masuknya itu ke I, we, they, you nih. Kalau sudah I, we, they, you, maka dia tidak menggunakan S. Lihat di sini ya, perhatikan. Dia tidak menggunakan S. Nah, kalau kalian mau menggunakan kalimat pertanyaan atau interrogatif, maka lihat di sini dia thing-nya itu kan ada S-nya ya, things. Maka dia pas jadi pertanyaan, itu di depannya itu bukan menggunakan thing atau apalagi, tapi ditambahkan do atau does. Do atau does-nya itu dipikirkannya dari mana? Kalau kalian thing-nya itu pakai S, maka dia menggunakan does. Ya. Dari sini pindah ke does-nya, ke do-nya. Do-nya menggunakan S, jadinya does. Nah, setelah itu subject, setelah itu verb 1. Base form of the verb. Ya, jadi bentuk dasar sebuah kalimat sebuah kata kerja. He, she, it, maka does he think, does she think, sama does it think. Oke. Nah, bagaimana dengan yang I, we, they, you? Maka mereka itu tidak menggunakan S sama sekali ya. Jadi do I think, do you think, sama do we think, sama do they think. Untuk negatifnya cuma ditambahkan do not atau does not ya. Do not sama does not-nya dilihat dari mana? Dilihat dari subjeknya juga. Kalau thinks, maka he does not think gitu. Dia di sini bedanya. Bedanya di sini doang ya. Selain menguasai dari bentuknya, kalian harus menguasai juga maksud penggunaan dari simple present ya. Tunggu sebentar. Ini juga penting ya. Kalau kalian menggunakan orang ketiga tunggal, misalnya yang he, she, it, maka dia menggunakan S. Sama seperti yang tadi saya bilang. Kemudian untuk bentuk negatif menggunakan does. Ya, untuk yang orang ketiga tunggal. Atau do untuk yang
orang ketiga. Nah, he wants ice cream. Does he want strawberry? Kemudian, he does not want vanilla. Untuk kata kerja, kalau misalnya ditambahkan S, itu berbeda-beda ya. Ada yang ditambahkan S doang, ada yang ditambahkan IS atau IES. Itu ya. Ini lihat di sini, kalau di belakangnya Y, kayak misalnya fly, nih ya. Maka kalau kalian ketemu kata fly seperti ini bukan menjadi seperti ini ya, bukan seperti ini. Ya. Ini salah. Ya. Tapi dia Y-nya, kalau kalian baca ya, fly. Fly itu kan berakhirannya kalau kalian baca itu kan F-L-A-I, ya enggak? Kalau kalian baca. Dia itu fly gitu kan. Atau cry, K-R-A-I. Ya, jadi belakangnya I. Maka dia berubah menjadi I-E-S atau I-E-S gitu. Flies, cries. Bagaimana dengan yang satunya lagi? Kan ada yang berbentuknya Y juga nih belakangnya nih. Fly sama play. Fly ini belakangnya itu I ya, belakangnya I, huruf I. Kalau play, dia itu belakangnya itu dibacanya play, Y gitu ya. Itu bedanya fly sama play itu di situ. Jadi yang ini I, yang ini Y. Maka dia kalau misalnya berakhiran Y, kayak play sama pray, dia cukup ditambahkan S aja. Oke? Bukannya gini ya. Ya, bukan seperti ini ya. Oke. Kalau yang tambahkan IS ini ke kata kerja yang berakhiran dengan misalnya belakangnya itu SS atau X atau SH atau CH. Ya. Misalnya he passes, ini kan SS nih. Passes. Kemudian catches, kan CH. Ya nggak? Fixes, belakangnya X. Kemudian pushes, ini kan SH nih. Ya. Seperti itu. Nah. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan di-unmute dulu. Naratepung di mana lagi ya? Saya Naratepung di mana lagi? Oke. jadi tadi di atas, I'm sorry. I see Yang mana? our holidays. Tadi ada our holidays itu di bawahnya kalau nggak salah his mother. Itu Oh, ini. untuk jadwal tetap, sir. Ini ya. Yes. Why it starts with S, but it's our means we. Tunggu. Jadi yang ini kalau our itu kan maksudnya ini ya, bukan subjek dia. Dia itu bukan subjeknya, tapi ini yang dimaksud itu yang sini. Holiday. Holiday itu kalau holiday itu kan cuma dia itu kan tidak bisa dihitung ya. Dia itu kan kata benda. Tapi tidak bisa dihitung kan. Kalau tidak bisa dihitung, holiday, not ya. the person. Yes, not the person. Jadi kalau misalnya we, kalau misalnya diganti katanya ya, misalnya gini. Nah, kalau ini our holiday ya, itu maksudnya dia cuma satu kan, cuma maksudnya holiday itu
dia itu kan tidak bisa dihitung. Sama seperti misalnya rambut atau air atau misalnya pokoknya ya ini kan bentuknya abstrak ya. Abstrak ini. Jadi tidak bisa dihitung, maka dia itu dianggapnya singular atau satu gitu ya. Kalau dia itu singular, maka dia menggunakan S gitu. Berbeda di sini, kalau di sini dia langsung kan, maksudnya dia fokusnya subjeknya di sini. Gitu loh. Ini memang subjek sebagai subjek dia di sini. Tapi kamu harus lihat juga di sini maksudnya itu apa? Dia our holiday itu kan berarti kan hari liburnya kita gitu loh. Hari libur kita, karena hari libur itu tidak bisa dihitung, maka dia menggunakan S gitu. Karena dianggapnya singular. Nah, kalau di sini dia langsung kan, dia itu langsung ada subjek, kemudian ketemu, ini kan subjeknya ini kan pronoun ya, itu misalnya we atau I, we, they, you gitu. Kalau I, we, they, you, dia tidak menggunakan S di situ. Oke. Ya, ini kamu tadi benar tuh. Jadi kalian harus bisa apa ya? Spot gitu loh. Nyari ininya, bukan nyari spot, maksudnya subjeknya itu kalian harus paham. Ini dia tuh di sini kan dia langsung subjek ya, langsung subjek. Tapi kalau our holiday atau misalnya his mother ya, ini sama seperti ini. His mother. Kalau misalnya his family sama. Tuh. Kalau his family itu kan satu ya. Maksudnya dia singular kan. Kecuali tuh. Kalau their families berarti kan misalnya udah nikah. Kalau udah nikah itu kan misalnya keluarga besar nih dari pihak laki-laki dan perempuan. Berarti kan itu kan nggak bisa kan dianggapnya satu keluarga doang gitu. Tapi ada dua keluarga di situ. Ya. Maka dia their families ya itu tidak menggunakan S itu. Intinya kalau di simple present itu gini, subjeknya itu singular apa plural. Maka kalau misalnya dia itu singular, maka verbnya plural gitu loh. Anggapnya gitu. Kalau start ini ada S-nya, anggap aja kayak seakan-akan itu noun plural, ada S-nya gitu. Ini biar gampangnya aja gitu. Ya. Gimana? Ngerti nggak maksudnya? Oke, saya ngerti. Paham. Ya. I'm sorry to be crowded here. It's fine. That was a very good question. Anyway. Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum saya masuk ke simple past tense? Oke, kita bahas past tense ya, simple past tense ya. Nih, simple past tense itu ini membicarakan kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum sekarang atau saat ini ya. Jadi kalau simple past tense itu verbnya mau subjeknya itu I, we, they, you atau he, she, it atau berapa orang itu untuk verbnya selalu dalam bentuk verb kedua ya. Verb kedua itu kayak gimana? Ya misalnya ini kayak tambahin ed ini. Dari sail, sailed. Kalau die, died. Kalau live, lived. Kalau cross, crossed. Nih. Verb 2. Udah, itu sesimpel itu aja sebenarnya. Tapi kalian harus paham kalau simple past itu kalian pokoknya jangan ketukar sama present perfect. Tuh, ya. Karena present perfect sama simple past itu agak-agak mirip, ya. Nah, ini. Jadi, bisa menggunakan simple past itu untuk kapan aja? Misalnya untuk mengatakan frekuensi, ya.
Tense ini berkaitan dengan ekspresi waktu lampau tertentu. Misalnya frekuensinya itu often, sometimes, always. Nah, I sometimes walk home at lunchtime. Jadi, kemudian ada I often brought my lunch to school. Nah, itu di masa lampau, tapi kebiasaan. Sama seperti di past tense. Past tense itu di simple present tense. Simple present tense itu kan ada kebiasaan juga, ya. Tapi kalau sebuah kebiasaan itu sudah lampau dan sekarang tidak lagi, kita menggunakan past tense, ya. Oke. Oke, tunggu. Ini kita ada 10 menit lagi. Dan ini sebentar ya, untuk semua mahasiswa nanti kalau waktunya sudah selesai, saya akan mulai membuat ruangan yang sama dengan link yang sama juga. Kalian tinggal masuk lagi. Oke? Nah, ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi, untuk waktu yang spesifik atau jelas, misalnya dengan penggunaan last week, when I was a child, kemudian yesterday, 6 weeks ago. Nah, ini kan jelas ya waktunya ya. Misalnya kemarin atau 10 tahun yang lalu gitu, atau 100 tahun yang lalu. Meskipun seberapa lama pun itu, selama kita tahu kapan terjadinya, ya, maksudnya dari keterangan waktu itu kita tahu, maka itu boleh menggunakan simple past. Oke. Oke, seperti ini. We saw a good film last week. Ya, yesterday I arrived in Geneva. She finished her work at 7 o'clock. Ya. I went to the theater last night here. Ya. Kemudian untuk waktu yang tidak spesifik atau tidak jelas, misalnya the other day. Kalau the other day itu kan kita nggak tahu ya kapan waktu day-nya itu yang kapan gitu. The other day, oh kemarin-kemarin nih gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kalian nggak tahu kan, misalnya beneran kemarin atau 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu gitu loh. Kemudian ages ago atau a long time ago, nah ini wah udah lama banget itu gitu, udah lama banget kejadiannya gitu. Saya udah nggak inget gitu. Itu contohnya seperti itu. Ya. People lived in caves a long time ago. Ya. She played the piano when she was a child. When she was a child, kalian tahu nggak? Misalnya dia memainkan piano nih, ketika dia waktu masih kecil. Kapannya itu kalian ngerti nggak? Kan nggak jelas kan? Ya nggak? Kecuali misalnya kalian bilangnya itu she played the piano misalnya 20 years ago gitu. Kalau 20 years ago kan ketahuan kan? Ya nggak? 20 tahun yang lalu gitu, udah pasti gitu. Nah, yang ini yang waktu tidak spesifik atau tidak jelas itu namanya past indefinite ya. Oke. Nah, kemudian ini ada polanya ya, polanya simple past. Nih, ini polanya itu seperti ini. Jadi subject plus kata kerja plus id. Ini maksudnya plus id apa? Maksudnya itu verb 2 ya. Jangan enggak semua verb itu dikasih id untuk yang verb keduanya. Misalnya ini, kalau keep maka dia menjadi tuh kept ya. Ini salah satu contoh. Kalian bisa lihat di kamus. Jadi bukan gini. Oke, bukan seperti ini ya. Oke, ini untuk negatifnya sama subject plus did not. Oke. Subject plus did not. Kalau tadi kan di simple present itu apa? Do atau does, tergantung dari subjeknya, ya enggak? Tapi kalau yang di negatif di ini di apa? Simple past, mau subjeknya itu I, we, they, you, he, she, it, dia pakainya did. Gitu. Tapi ingat, kalau kalian sudah ketemu did not, ya, atau misalnya dari kata ini yang did ya, untuk pertanyaan, did kemudian ada subjeknya, did she atau did we, maka untuk verbnya selalu dalam bentuk verb 1. Verb dasar.
ya, verb dasar. Jadi tidak ditambahkan s meskipun dia itu pakainya she, ya. Jadi bukan did she arrives seperti ini, tapi did she arrive gitu. Kemudian meskipun dia itu misalnya dia nggak pakai she tapi dipakainya they. Did they arrive? Nah, itu ya. Jadi untuk semua subjek, ya, mau itu singular atau enggak, semua pakai did atau did not, kemudian verbnya sama, yaitu verb ke satu atau verb base form, ya, bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Nah ini sama untuk pertanyaan negatifnya sama, did not plus subject plus infinitive. Infinitive itu maksudnya apa? Verb 1. Ya. Nah ini bentuknya to walk, kemudian I didn't walk, did I walk. Lihat di sini I, we, they, you ini semua menggunakan didn't. Jadi tidak ada misalnya do atau does tambahin s gitu, nggak ada. Untuk pertanyaannya sama did terus ditambahin subjek, tambahin verb bentuk dasar. Itu aja udah cukup. Oke. Nah, ini simple past tense dari to be ya. Kalau kalian harus ingat to be itu is MR, ya kan? Kalau is MR, past tense-nya itu apa? Was sama were. Kalau I di simple present itu kan I am. Kalau di sini I was. Kalau you are jadi you were. Kalau he, she, it dari he is, she is, it is jadinya he was, she was, it was. Oke, untuk we, they, you sama. Jadi I, we, they, you itu khusus I dia itu pakainya was karena dia itu dari am. Maka untuk we, they, you-nya dia itu pakainya were semua, ya. Untuk have-nya itu menjadi had, do-nya itu menjadi did. Oke. Misalnya gini, I was in Japan last year. Ini dia verb-nya ya. Verb-nya itu was. Karena to be ya yang is, MR, was atau were itu salah satu bentuk dari verb juga ya. Dia itu auxiliary verb. Have sama do juga sama ya. Ini kata kerja itu maksudnya auxiliary verb. She had a headache yesterday. Jadi kalau di present simple present-nya she has a headache every day misalnya gitu. We did our homework last night. Kalau dijadikan simple present nggak bisa sih ya. Oh, bisa juga. Misalnya we do our homework together every day. Gitu. Jadi setiap hari itu mereka punya kebiasaan untuk mengerjakan PR-nya gitu. Tapi kalau past tense, kita mengerjakan PR tadi malam. Begitu. Ya. Nah, ini untuk negatifnya dari pertanyaan, misalnya they weren't in Rio last summer. We didn't have any money. Kemudian we didn't have time to visit the Eiffel Tower. Kemudian kalau dijadikan pertanyaan, dia were they in Iceland last January? Tuh ya. Atau misalnya kalau ini kan they are in Iceland misalnya at the moment. They are in Iceland. Tapi kalau misalnya sudah past tense ya, were they in Iceland? Iceland ya, bukan island. Iceland gitu. Tuh. Did you have a bicycle when you were young? Did you do much climbing in Switzerland? Gitu. Oke. Ini salah satu yang tadi ini ya, kata kerja yang tidak beraturan kayak misalnya go itu kan go, went, gone. Kan kemudian give, gave. Jadi bukan give gini. Come dia nggak bisa pakai kayak gini. Tapi
sama semua dia. Gitu. Oke. Baik, ini saya sudahi dulu ya untuk sesi yang ini. Sebentar, nanti saya undang lagi, oke? Oke, Pak. Ya.